Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Kompetensi dasarnya adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu memahami dan mengidentifikasi proses interaksi sosial di masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita telah melakukan interaksi sosial, bercanda dengan orang tua, mengikuti kegiatan belajar di kelas, dan bermain dengan teman merupakan beberapa contoh interaksi sosial. Interaksi sosial terjalin secara alami karena manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat seseorang meminta tolong kepada orang lain, berarti orang tersebut berusaha untuk menjalin interaksi sosial dengan individu lain. Adapun syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama adanya kontak dan yang kedua adanya komunikasi. Kontak berasal dari kata kon atau cum dalam bahasa Latin yang artinya bersama-sama dan tango dalam bahasa Latin yang artinya menyentuh. Dapat disimpulkan secara harfiah, kontak sosial memiliki arti bersama-sama menyentuh. Sedangkan komunikasi berasal dari kata komunikat dalam bahasa Latin yang artinya berhubungan. Jadi secara harfiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Interaksi sosial antar individu terjadi ketika seseorang memberi pengaruh kepada orang lain sampai menimbulkan aksi dan reaksi. Sebagai contoh, seorang kakak mengajari adiknya belajar menggunakan sepeda, dan seorang dokter melayani konsultasi dengan pasien.
Yang kedua adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi ini, seorang individu berinteraksi dengan kelompoknya. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran di kelas merupakan contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini yang muncul adalah kepentingan kelompok sehingga kepentingan individu-individu tidak muncul. Contohnya, misalnya OSIS dan pramuka saling membantu dalam menyukseskan kegiatan hari ulang tahun sekolah. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Yang keempat, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa datang, yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi dapat mendorong individu berperilaku positif jika sumber imitasi merupakan orang-orang yang mempunyai sifat baik. Sebaliknya, imitasi dapat mendorong individu berperilaku negatif jika sumber imitasi merupakan orang-orang yang mempunyai sifat negatif dari sudut pandang masyarakat. Sebagai contoh, seorang anak yang suka meniru perilaku orang tuanya. Yang kedua, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan secara sadar. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya, saat kita melihat televisi akan ada beberapa iklan. Iklan ini terdiri dari berbagai macam produk, bisa mempromosikan benda, makanan, minuman, pakaian, sepatu, alat elektronik, dan lain sebagainya. Iklan tersebut juga menggunakan strategi sugesti dalam mempromosikannya. Saat kita melihat iklan makanan, kita akan menjadi tersugesti ingin juga memiliki produk makanan yang sama seperti iklan di televisi. Yang keempat, simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga formal pada saat-saat khusus. Contohnya adalah memberikan hadiah kepada teman yang sedang berulang tahun. Selanjutnya, empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif
dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Sikap empati menimbulkan keinginan untuk membantu orang lain sesuai kemampuannya. Sebagai contoh, kita memberikan sumbangan kepada masyarakat lain yang sedang tertimpa musibah. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya semakin giat belajar, atau seorang atasan sebuah perusahaan yang memotivasi karyawannya agar giat untuk bekerja. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang termasuk jenis interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama dan akomodasi. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan dalam waktu lama. Contohnya, misalnya musik Melayu bertemu dengan musik Portugis dibawa para penjajah sehingga menghasilkan jenis musik keroncong. Yang keempat, asimilasi adalah usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contoh, misalnya seni kaligrafi yang berasal dari Arab yang berkembang dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Yang termasuk jenis interaksi sosial disosiatif adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik antar pesertanya. Sebagai contoh, pertandingan bola voli antar warga atau antar kelas. Kemudian, kontravensi.
Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Selanjutnya, konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang berwenang. Sebagai contoh, konflik sosial antara Israel dan Palestina, di mana Israel terus-menerus menyerang Palestina untuk merebut daerahnya, atau konflik yang terjadi antar warga di masyarakat. Kalian telah mempelajari materi tentang interaksi sosial. Agar lebih memahami materi ini, sebaiknya kalian melakukan review dengan menjawab pertanyaan berikut. Jawaban ditulis pada buku tugas, difoto, dan dikirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan! Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.